Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat dunia dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan sekaligus Juru Selamat bagi kita dan bagi dunia dan bagi orang-orang yang percaya kepada. Kalau engkau percaya, engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Dan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat baik, ya. Tuhan yang sangat luar biasa, megaloperipis, dan dia juga pantokratus bagi kita. Dan mari kita berdoa dan selamat malam saya ucapkan, dan kiranya kita rilekskan telinga kita, kita rilekskan pikiran kita rilekskan tubuh kita untuk mendengarkan firman Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami memiliki sikap yang baik dan benar terhadap dunia ini, sehingga kami terhindar dari cengkraman dunia yang akan membinasakan kami. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya akan membaca dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadar dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berkeliling sama dengan singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Haleluya. Alkitab mengatakan kita harus sadar. Kadang-kadang kita masih sempoyongan mungkin. Dan ingat, yang pertama kata Alkitab, tema kita adalah sikap orang percaya kepada dunia ini. Sebelum saya nanti melanjutkan ya besok pagi ya, untuk melanjutkan sikap kita terhadap setan, tapi sikap kita terhadap dunia dulu. Nah, sikap kita terhadap dunia ini, kita yang pertama kata firman Allah sadar. Kalau kita tidak sadar betapa menggiurkan tawaran-tawaran dunia ini, bukan berarti kita tidak bisa bekerja, berupaya, tidak. Kalau bisa ada penemuan-penemuan yang terus dikerjakan, yang harus dilakukan, hal-hal yang positif yang harus dilakukan. Maksud saya adalah supaya dalam segala apapun yang kita kerjakan, kita sadar supaya jangan kita dicengkram oleh dunia ini. Seharusnya kita dicengkram oleh Tuhan, bukan dicengkram oleh dunia ini. Karena kadang-kala karena kesibukan kita lupa untuk mengutamakan Tuhan. Kita lupa bahwa napas hidup ini berasal daripada Tuhan. Kecerdasan kita, kemampuan kita. Saya yakin dan percaya kalau kita menyerahkan intelektual kita sebagaimana orang Yahudi yang banyak melakukan penemuan-penemuan, ya karena ketika mereka diajar tiap hari membaca firman Allah, ketika firman Allah itu berimprovisasi dengan pengetahuan, itu yang membuat hal-hal yang sangat luar biasa. Ketika Allah berimprovisasi dalam kehidupan kita, ya ada banyak hikmat yang Tuhan akan berikan. Apalagi improvisasi itu datang kepada orang-orang yang brilian, orang-orang yang hebat. Wah, ya itu akan ada penemuan-penemuan baru yang sangat luar biasa yang memberikan manfaat kepada manusia. Tetapi yang mau saya katakan adalah apapun penemuan-penemuan kita dalam dunia ini, jangan sampai dunia ini mencengkram kita. Jangan. Sadar. Yang kedua kata firman Allah, berjaga-jagalah. Ini kadang-kala berjaga-jaga, roh memang perlu, tapi daging itu loh. Jadi roh kita maunya datang pada Tuhan, tapi daging kita jangan. Kita sibuk saja. Dunia katakan, kalau kamu sibuk dalam dunia ini, kamu akan mendapatkan kemewahan. Wah, Tuhan bukan tidak suka akan apa yang Anda kerjakan. Kalau ada hal yang sangat luar biasa, harta yang Tuhan percayakan bisa kita pakai untuk melakukan hal-hal yang besar bagi Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan dan lain sebagainya. Tapi yang tidak kita harus ingat, kita harus berjaga-jaga, karena kadangkala tipu daya dunia ini sangat menarik. Tadi kalau kita berjaga-jaga, kita sadar bahwa kita hanya mampir ngumpe dalam dunia ini. Kalau kita mampir ngumpe dalam dunia ini hanya sementara. Dan dia tidak akan memberikan kepuasan abadi.
Yang memberikan kepuasan abadi adalah Tuhan. Yang memberikan kepuasan abadi adalah Allah. Yang memberikan hidup kekal adalah Tuhan. Memang dalam dunia ini kita harus banting tulang, kita harus bekerja keras, kita tidak boleh kerjanya hanya berdoa, tidak lakukan apa-apa. Kita tidak diajari itu. Kata firman Allah, kalau orang-orang seperti itu adalah pemalas, tidak usah dikasih makan. Ya, tetapi berikan waktu-waktu yang terbaik kita, bisa pagi hari, bisa saat malam hari, dan firman Allah akan menjadi bagian kita. Dan ketiga yang harus kita lakukan adalah sikap orang percaya kepada dunia, jangan mengasihi dunia ini. Kita tahu bahwa dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 ayat 16, jangan kamu mengasihi dunia ini serta apa yang ada di dalamnya. Kasih akan dunia ini apa saja? Ini keinginan mata, keinginan daging. Wah, kalau kita dikuasai keinginan daging, baik itu hal-hal yang jahat lah ya, yang seharusnya kita pergunakan untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, mengangkat harkat dan martabat manusia. Tapi kadangkala kita menjadi penghancur orang-orang muda dengan om-om senang. Om-om yang gendut ya, melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan, mencari pelajar-pelajar ya. Aduh, keinginan dunia ini, janganlah kita mengasihi dunia ini. Kalau kita mengasihi dunia ini, kita akan melakukan keinginan daging. Keinginan daging itu bisa memuaskan hawa nafsu. Dan bukan hanya itu, bisa juga menjadi sumber petaka. Ya, menjadi sumber petaka bagi kita. Lalu yang kemudian dikatakan keinginan mata. Keinginan mata ini tidak akan pernah puas, karena adanya keinginan mata dari Hawa, maka manusia jatuh dalam dosa. Allah sudah berkata kepada Abraham ya, kepada Adam supaya jangan memakan buah pengetahuan atau buruk itu. Tetapi mungkin si Abraham tidak beritahu mungkin. Atau sudah diberitahu, kita nggak tahu karena Alkitab nggak mencatat. Tetapi yang jelas mereka jatuh oleh karena keinginan mata. Lalu keangkuhan hidup. Lucifer itu jatuh karena keangkuhan hidup. Mau sama seperti Allah. Orang mungkin nggak ingin sama dengan Allah, tapi ada angkuh. Orang-orang rohani yang merasa suci, yang berjubah putih dan lain sebagainya. Ya, yang ini seperti saya pakaian putih. Karena saya putih-putih, saya bisa berlagak lebih sombong dari orang lain karena mereka nggak putih-putih. Bukan, ya, bukan. Atau karena kita lebih rohani, atau karena kita harta benda, atau karena status sosial, atau karena istri kita cantik, atau karena kita ganteng, gagah, sehat, dan lain sebagainya. Tidak ada satupun yang kita boleh pakai sebagai alasan untuk menyombongkan diri. Tadi pagi saya katakan untuk kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan yang mau saya katakan, ketika kita mau mengalahkan dunia ini, supaya kita tidak berada dalam cengkeramannya, saya mau katakan, lakukan kehendak Allah. Orang-orang yang melakukan kehendak Allah akan masuk dalam kerajaan surga, kata firman Allah. Orang-orang yang taat akan melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Dan kalau usir setan-setan dalam nama Yesus, kalahkan dunia, kita kalahkan dunia. Karena kita taat kepada Allah di dalam nama Yesus Kristus. Dan itu sebabnya saya tidak akan berpanjang lebar, tapi biarlah kiranya sadar, berjaga-jaga, dan jangan mengasihi dunia. Karena kalau kita mengasihi dunia ini, kata firman Allah, kita tidak memiliki kasih Bapa. Kalau kita sudah tidak memiliki kasih Bapa, betapa hampanya kehidupan ini. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya firman-Mu Engkau matraikan dalam hidup kami, sehingga kami sadar, berjaga-jaga, dan tidak mengasihi dunia ini, tapi taat kepada Allah dan melakukan firman-Mu dan melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Selamat malam, selamat kita beristirahat, dan kiranya kekuatan dari Tuhan, kekuatan firman senantiasa menyertai hidup kita. Mantap, mantap, mantap.